Sebab apa Allah ampunin dosa-dosanya yang lalu? Bibarakati taqdisi hadhil ayati, sebab keberkahan kesucian daripada ayat ini. Orang yang membaca ayat kursi 17 kali, 50 kali, 170 kali, maka Allah akan sucikan dia dan Allah ampuni segala dosa-dosanya yang lalu, sebab keberkahan, kemuliaan, kesucian daripada ayat ini. Tentunya yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak akan bisa terampuni oleh sebab kita membaca ayat kursi. Mau kita baca 1000 kali, 2000 kali, nggak akan terampuni. Bagaimana cara terampuninya dosa besar? Dengan satu-satunya cara, taubatan nasuha. Yang terampuni itu hanya dosa-dosa kecil. Dosa besar ada di dalam kitab Al-Kabair. Dosa besar itu ada yang kaitannya dengan kita kepada Allah dan kita kepada sesama manusia. Contoh kemarin-kemarin kita orang yang mengingkari akan kewajiban sholat, orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan puasa, ini kan termasuk dosa besar. Minum khamr dan lain sebagainya, ini kan dosa besar. Ini nggak bakalan bisa terampuni oleh karena kita hanya membaca ayat kursi. Wajib kita untuk bertaubat, di mana syarat taubatnya itu harus terpenuhi. Yang pertama, ayandama ala fi'liha, harus ada penyesalan yang benar-benar nyesal, bukan cuma sekedar basa-basi lisan doang. Yang kedua, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, dia bertekad, berniat, berazam untuk tidak akan mengulangi daripada perbuatan dosa besar itu lagi. Dan yang ketiga, ayyaqli'a anil ma'siyah, dia copot, dia buang semua atribut-atribut kemaksiatan dan dosa yang pernah dia lakukan. Ketika 3 syarat ini terpenuhi, maka yakinlah dosa besar kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika salah satu dari 3 syarat ini tidak ada, maka tidak sahlah taubatnya. Nyesel mah nyesel, kemudian dia mencopot atribut kemaksiatan, tapi nggak ada tekad untuk berhenti dari perbuatan maksiat itu, maka belum diterima taubatnya. Ini ketika kesalahan yang kita lakukan kepada Allah. Akan jauh lebih berat lagi pertaubatan kita ketika kesalahan itu kita lakukan kepada sesama manusia, yang pernah dikutip oleh Kiai Zuhri Ya'qub di dalam kitab Farhatun Nufus, ketika beliau menjelaskan ini. Kalau kesalahan yang kita lakukan kepada manusia, maka kita lihat apa bentuk kesalahannya. Kalau uang, duit yang kita rampas, wajib bagi kita untuk mengembalikan uang itu. Tidak cukup hanya sekedar kita minta maaf dan ridhonya doang. Kalau kehormatan dirinya yang pernah kita nodai, maka wajib bagi kita untuk mengembalikan kehormatan dirinya dalam pandangan orang banyak. Contoh, ini berat, luar biasa. Saya pernah memfitnah Bang Ipai. Yang saya lakukan adalah menyebarluaskan berita hoak kepada orang-orang sekampung Cinere bahwa Bang Ipai ini adalah orang yang suka melakukan perbuatan begini. Sekampung Cinere orang-orang saya fitnah, saya hasut semuanya untuk membenci Bang Ipai dengan saya munculkan fitnah itu.
Taubat saya tidak cukup hanya dengan istighfar. Apa yang harus saya lakukan? Saya datengin orang-orang yang dulu pernah saya datengin, saya kumpulkan jadi satu, kemudian saya ngomong kepada orang-orang itu semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kaum muslimin yang ada di kampung Cinere, saya pengen ngasih tahu kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, orang-orang yang ada di Cinere, bahwa saya dulu pernah memfitnah Bang Ipai dengan fitnahan begini. Perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, itu semua adalah kebohongan yang sengaja saya bikin. Itu yang harus kita lakukan. Ketika itu kita nggak lakukan, selamanya dosa kita akan tetap kita bawa. Salah yang kita lakukan kepada manusia berat banget minta maaf. Makanya jangan berani-berani kita memfitnah orang. Ngeri. Bahkan kita pernah dapat keterangan dari Kiai Zuri Yakub, seorang yang ingin bertaubat dari kesalahan yang dia lakukan kepada sesama manusia. Dia datang ke seorang ulama hikmah. Begitu dia datang, suruh cari kemoceng. Cari kemoceng, udah dapet itu kemoceng, suruh cabut-cabutin, ditebarin di kampung Cinere. Udah habis ditebarin di kampung Cinere, dia laporan lagi kepada gurunya, guru saya udah tebarin itu bulu-bulu ayam di kampung Cinere. Sekarang saya mohon, bulu-bulu ayam yang kamu sudah cabut-cabutin, rangkai lagi seperti sedia kala. Inilah gambaran bagi orang yang melakukan perbuatan dosa kepada sesama manusia. Kemana kita harus mencari bulu-bulu itu, dan bagaimana cara kita merangkai kembali seperti sedia kala. Jadi jauh lebih berat ya, pertaubatan yang kita lakukan daripada kesalahan kita kepada sesama manusia. Hati-hati, jangan sampai kita bikin orang lain tersakiti oleh omongan kita, oleh tulisan kita, oleh sikap kita. Yang disampaikan sama Rasul sering banget, dan ini Rasulullah nggak bosan-bosan nyampeinnya, nggak bosan-bosan ngingatin para sahabat, jangan sampai kalian jadi orang yang bangkrut nanti sahabatku. Jangan sampai kalian jadi orang yang rugi wahai sahabatku. Siapa mereka? Yang ngajinya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, haji umrohnya rajin, tapi dia tak mampu menjaga lisannya untuk menghasut orang lain, membenci siapa yang harus dia benci. Dia membangun sebuah opini yang dimana opini itu adalah sebuah kebohongan besar, sehingga banyak orang-orang yang kena pengaruhnya ikut juga membenci siapa yang dia benci. Dia sebarluaskan fitnah. Sholatnya yang dia lakukan itu tak akan punya nilai apa-apa dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri, ngeri. Makanya kata Rasulullah, salah satu standarisasi keimanan seorang itu, faliyakul khairan aw liyasmut. Kalaupun kita ngomong-ngomong yang baik-baik aja deh. Nggak bisa kita ngomong baik, mendingan kita diam. Ngerinya dari omongan kita. Ada kemudian yang terlukai hatinya, dia tak mampu untuk membalas, apalah daya, cuma minta sama Allah. Ya, pentingnya kita untuk menjaga hubungan dengan sesama. Makanya yang enak itu mendingan kita dizolimin aja, jangan sampai kita yang menzolimi. Yang enak itu kita yang disakitin, jangan sampai kita yang nyakitin orang. Yang enak itu kita yang difitnah, bukan kita yang memfitnah orang. Mendingan kita menjadi objek hinaan orang, fitnahan orang, caci makian orang, hasutan orang, daripada kita yang menjadi pelaku. Orang yang menyebarluaskan fitnah, orang yang menyebarluaskan berita kebohongan yang dahsyat banget nanti konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi nggak berlaku nih ayat kursi buat pelaku dosa
besar. Yang diampunin cuma dosa-dosa kecil doang. Kada demikianlah keterangan fit tafsiril qudsi yang ada di dalam kitab At-Tafsirul Qudsi. Apa yang menjadi tambahan di dalam keterangan kitab Tafsirul Qudsi? Wa martabatul ula. Orang yang senantiasa mendawamkan untuk membaca ayat kursi, dia akan mendapatkan martabat yang tinggi. Wa kamalut taqarrubi, kesempurnaan taqarrub lahu kepada Allah Ta'ala. Wa kamalut taqarrubi, dan kesempurnaan taqarrub, kesempurnaan ibadah lahu kepada Allah Ta'ala. Intaha, selesailah apa yang ada di dalam keterangan kitab At-Tafsirul Qudsi. Al-ashiru, al-ashiru, nama ayat kursi yang ke-10. Yaitu sifatullahi wa na'tullahi. Nama ayat kursi yang ke-10 adalah sifatullahi wa na'tullahi, yang artinya sifat Allah sama-sama memiliki itu sifat. Na'at ya sifat, sifat ya sifat. Nama lain daripada sifat adalah na'at. Sifatullahi wa na'tullahi, nama lain daripada ayat kursi yang ke-10 adalah sifatullah, sifatnya Allah. Wa na'tullahi, dan na'atnya Allah, yaitu sifatnya Allah. Apa yang mendasari daripada nama sifatullah? 5, karena satu keterangan. 5, karena satu keterangan. Akhbaro, memberikan kabar siapa? Allahu, Allah Ta'ala. Akhbaro, memberikan kabar siapa? Allahu, Allah Ta'ala. Ta'ala hale moholihur Allah. Udah mulai ini kan, kalau nulis Allah bukan SWT ya, jangan SWT ya. Ya, paling enggak subhanah gitu ya. Nulis salam juga begitu. Mendingan bis salam aja gitu, jangan assalamualaikum WRWB. Itu enggak, bukan doa jadinya. Assalamualaikum WR, coba dah. Kalau nulis sih enggak, tapi ketahuan. Jadi kalau lagi sambutan, assalamualaikum WRWB. Kira-kira gimana coba? Waalaikumsalam WRWB. Itu nggak jadi doa. Assalamualaikum ini cukup sebenarnya mah. Ya, ini pengen lengkap tapi dengan cara yang salah. Kita pengennya singkat-singkat aja sih. Saya dulu pernah ya di Libya, kan di dikte kan, kalau di dikte kan nama dosen tuh cepet banget ngediktenya. Kita nulisnya pakai khat ritmi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saya singkat jadi Sol'am. Sol'am artinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Disobek kertas saya. Dia kata, Shino ada, apa ini? Sallallahu Alaihi Wasallam, hadhihi doa ya rajul. Ini doa. Ente singkat-singkat. Ya, pengalaman dari situ. Ya sama dengan kita Indonesia kan gitu ya. Allah paling enggak Allah Ta'ala gitu, kalau nggak mau kepanjangan. Jangan Allah SWT, Rasulullah SAW. Coba kalau misalkan kita lagi sambutan gitu ya. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa memperingati peringatan Nabi besar Muhammad SAW. Ini kan nggak enak didengarnya ya, Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau emang pengen singkat ya bisalam aja dah, bisalam, apa kabar gitu ya, atau assalamualaikum. Berapa susahnya assalamualaikum, karena kan ada, kalau kita baru nulis as aja udah ada yang muncul assalamualaikum gitu ya. Udah gitu sekarang ada juga tuh yang pakai apa tuh? Stiker ya? Iya, pakai stiker tuh. Ting, muncul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu.
Terus cari juga yang jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga. Udah, stiker main stiker aja dah. Orang akhir zaman nih sekarang banyak yang kasar gitu. Kasar. Lima akhbar, karena satu keterangan akhbar telah memberikan kabar siapa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan kabar kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga memberikan rahmat siapa Allah alaihi atas Nabi Muhammad wasallam, dan memberikan keselamatan siapa Allah akan Nabi Muhammad. Jadi dasarnya memberikan nama ayat kursi dengan nama sifatullah ini, Allah subhanahu wa ta'ala pernah memberikan informasi, memberikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Fi lailatul mi'raj, pada malam mi'rajnya Nabi, naiknya Nabi ke Sidratil Muntaha. Fi lailatul mi'raj, pada malam mi'rajnya Rasulullah. Faqala bertanya, siapa alaihi salatu wassalam? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala bersabda siapa alaihi salatu wassalam? Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Nazartu, saya melihat. Nazartu, saya melihat fil lauhi, di lauhil mahfuz. Nazartu, saya melihat fil lauhi, di lauhil mahfuz. Fara'aitu, kemudian saya melihat di lauhil mahfuz thalathata anwarin, ada 3 cahaya. Pada saat Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepada Sidratil Muntaha, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada 3 cahaya yang begitu sangat terang benderang. Di mana itu cahaya? Fi thalathati amkinatin, di 3 tempat. Itu 3 cahaya bersemayam di 3 tempat. Fi thalathati amkinatin, di 3 tempat. Faqultu, kemudian aku bertanya, kata Rasul. Faqultu, kemudian aku bertanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, ma hadhil anwarus thalathah, ma hadhil anwarus thalathatu, 3 cahaya apa ini ya Allah? Ma hadhil anwaru thalathatu, 3 cahaya apa ini ya Allah? Ini cahaya bikin takjub Rasulullah. Cahayanya begitu sangat tajam. Dia bersemayam di 3 tempat. Sampai kemudian mendorong Rasulullah untuk bertanya kepada Allah, ma hadhil anwaru thalathah ya Allah? Ini ada 3 cahaya bersemayam di 3 tempat. Cahaya apa ya Allah? Qala, kemudian menjawab siapa Allah? Qala, kemudian menjawab siapa Allah? Hiya adapun al-anwaru thalathah. Hiya adapun al-anwaru thalathah, yang kau tanyakan itu terkait dengan 3 cahaya. Maudhi'u ayatil kursi, tempat bersemayamnya ayat kursi. 1, tempat bersemayamnya ayat kursi. Wa Yasin, dan yang kedua itu tempat bersemayamnya surah Yasin. Yang pertama tempat bersemayamnya ayat kursi. Bercahaya terang benderang. Tempat yang kedua juga sama bercahaya. Ternyata kata Allah itu tempat bersemayamnya surah Yasin. Dan yang ketiga, wa qul huwallahu ahad, tempat bersemayamnya surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. 3 surah ini ada atau tidak di dalam
runtutan tahlil. Yasin dibawa pada saat kita baca tahlil. Ayat kursi kita baca pada saat kita tahlilan. Al-Ikhlas 3 kali kita baca pada saat tahlilan. Nih hebatnya guru-guru kita terdahulu. Jadi apa yang disusun oleh kiai-kiai kita terdahulu ini nggak main-main. Semuanya ada dasar yang kuat dan memiliki faedah yang begitu sangat banyak. La tuhsa, nggak kehitung tuh faedahnya. Tiga-tiganya dibaca, cahayanya Masya Allah buat yang tahlilan begitu sangat terang benderang. Orang yang tahlilan berkah, dia berkah, ya enggak? Kita akui atau tidak, orang yang tahlilan berkah. Coba orang yang kagak tahlilan. Orang yang kagak tahlilan, tetangganya ngundang tahlilan dia nggak mau datang, yang lain pada datang, begitu pulang bawa berkah. Berkah nggak tuh? Berkah. Jadi orang yang tahlilan, ini bahasa ekstrimnya, nggak bakalan kelaparan. Orang yang tahlilan nggak bakalan kelaparan. Yang ada apa? Berkah. Berkah itu orang yang emang serba kecukupan. Yang dibaca bukan ayat sembarangan, yang dibaca bukan doa sembarangan, pilihan semuanya. Maka tetap pertahankan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Salah satu diantaranya tahlil. Ya, minhum, orang-orang kelompok sebelah tuh, mereka percaya tahlil, tapi nggak mau tahlilan. Tahlil itu kan la ilaha illallah. Mereka percaya sholawat, tapi mereka nggak mau sholawatan. Ya, tahlil la ilaha illallah, mereka tahu siapa orang yang membaca la ilaha illallah sekali aja seumur hidupnya pasti masuk surga. Percaya sholawat, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang baca 1 sholawat kepadaku maka Allah akan memberikan 10 rahmat untuknya. Tapi mereka nggak mau sholawatan gitu loh. Ini kan jadi bingung.